Kilat Nasrani Indonesia 14 Nisan 5783 5 April tahun 2023. Seder Pesak. Jemaat masuk tempat ibadah dan membawa persembahan syukur Pesak, menaruhnya di tempat yang tersedia. Semua jemaat bisa berdiri. Kita membacakan Kisah Rasul 10 ayat 4. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Elohim, dan Elohim akan mengingat engkau. Semua jemaat berdiri dan memakaikan tali. Baruk atau Yahweh Elohim Meleka Olam, Aser Irisanu Bemis Kota, Ukdam Yesua Hamasia, Kesipanu Lehitatif Batsitsi. Diberkatilah engkau, Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang menguruskan kami dengan perintah-perintahmu, dan oleh darah Yesua Hamasia yang memerintah kami untuk memakaikan tali. Peniupan sopar Pak Saudara Abimelek. Penyalaan menorah Ibu Magdalan. Perayaan Pesak. Enggak berbunyi. Baruk atau Yahweh Elohim Meleka Olam, Aser Tiksanu Benis Kota, Betsipanu, Lehat Likner, Sel Pesak Yom Tov. Diberkatilah engkau Bapak Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah meluruskan kami dengan perintah-perintah-Mu, dan yang telah memerintahkan kami untuk menyalakan terang perayaan Pesak hari ini. Baruk atau Yahweh Elohim Meleka Olam, Aser Sehianu Behimanu Begianu Lasman Hasem. Diberkatilah engkau Bapak Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah menjaga kami dalam kehidupan sampai saat ini, dan telah memelihara kami, dan telah memungkinkan kami untuk mencapai perayaan Pesak ini. Amin. Amor de vida.
perayaan Pesak, yaitu 14 Nisan. Kita bersyukur tahun 5783 kita bersyukur karena kita bisa merayakan Pesak pada malam hari ini di lingkungan Keilatasani Indonesia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta. Pada kesempatan ini kami berkumpul di sini ya Bapa, dalam satu acara Moed, yaitu satu ketetapan yang Engkau tetapkan bagi umat-umat-Mu, yaitu perayaan Pesak pada tanggal 14 Nisan pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami bisa menghadirinya, kami bisa mengikuti setiap acara dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah apa yang kami lakukan di hadapan Engkau ya Bapa berkenan, dan segala sesuatu yang kami kerjakan ini kudus berkenan di hadapan Engkau. Dan terlebih lagi kami melakukan Pesak ini mengingat bagaimana Yesus Hamasiah itu mati bagi kami dan memberikan hidupnya bagi kami. Dengan demikian kehidupan kami adalah satu kehidupan yang sudah ditebus dari dosa dan kesalahan. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau menyertai, Engkau memberkati acara kami ini, setiap petugas yang ambil bagian di dalam acara ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Di Yesus Hamasiah kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Bacaan firman Budara, Brenda, dan Ibu Abiran akan melanjutkan. Bilangan 28, 16, dan 17. Demikian bunyi firman terdapat Bapak Yahweh. Dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, ada Pesak bagi Bapak Yahweh. Pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya. 7 hari lamanya harus dimakan roti yang tidak beragi. Lanjutkan firman Bapak Yahweh terambil dari Matius 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Pesak. Domba Pesak kita adalah menyembelih di puncak gunung Golgota, yaitu kematian Yeshua Hamasiah. Amin. Bacaan Torah terakhir dari 1 Korintus 1. Simbol yang digunakan adalah simbol yang ditetapkan oleh Yeshua. Maka roti tidak beragi yang mewakili tubuhnya yang hancur, dan meminum buah anggur sebagai lambangnya yang tercurah. Kasih kita kepada Yeshua dan kerendahan hati di antara saudara-saudara juga diwujudkan dalam upacara pembasuhan kaki yang sudah dilakukan pada hari Sabat yang lalu, seperti yang diarahkan oleh Juru Selamat dan Penebus kita yang terkasih.
moyang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana. Lord.
basuh tangan. Pak Aser bisa bawa kita. Yesusku roti kehidupan, Yesusku anggur kehidupan. Saya makan, saya minum, saya hidup selama-lamanya. Yesusku roti kehidupan, Yesusku anggur kehidupan. Saya yang makan, saya yang minum, saya hidup selama-lamanya. Yesusku roti kehidupan, Yesusku anggur kehidupan. Saya makan, saya minum, saya hidup selama-lamanya. Yesusku roti kehidupan, Yesusku anggur kehidupan. Saya makan, saya minum, saya hidup selama-lamanya. Yesusku roti kehidupan, Yesusku anggur kehidupan. Saya makan, saya minum, saya hidup selama-lamanya. Yesusku anggur kehidupan, Yesusku air kehidupan. Saya makan, saya minum, saya hidup selama-lamanya. Terima kasih. Pemimpin menceritakan mana Yeshua HaMasiah mengatakan dalam Lukas 2 ayat 15, "Aku sangat rindu makan Pesak ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yeshua kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Pesak bagimu?" Perayaan Pesak adalah perayaan penting bagi umat pilihan Bapa Yahweh, dan Yeshua HaMasiah mengetahui bahwa itu adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh Elohim untuk menggenapi sebagaimana yang telah dibuat oleh para nabi. The Bluetooth device is connected successfully. Untuk pembacaan firman Abigail, Atarah, dan Kathleen. Bisa maju. Ayat 33. Yeshua memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim." Hari Mesias menjadi korban Pesah kita. Hari Raya Pesah adalah hari peringatan bagaimana Bapak Yahweh membebaskan Israel dari perbudakan Mesir yang menindas.
kita dapat menyamakan diri kita dengan umat Israel, karena Mesias membebaskan kita dari cengkraman maut yang menindas dari dosa. Pesak memanggil kita untuk menerima kuasa Bapa Yahweh dan berjanji untuk tidak pernah kembali ke belenggu penindasan. Maka hari ini akan menjadi peringatan bagimu, dan kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Bapa Yahweh, turun-temurun, dengan peraturan yang kekal. Dalam merayakan Pesak kita, ya kita harus menyadari bahwa ketika Bapa Sorgawi kita berjanji kepada umat Israel, ketika aku melihat darah, aku akan melewati kamu. Itu adalah pernyataan bahwa Bapa Yahweh akan berdiri dan menjaga dan melindungi dan membela kita. Dia akan menolak masuknya pembinasa ke dalam hidup kita yang menyebabkan kehancuran. Di dalam Ulangan pasal 31 ayat ke-6 dikatakan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan atau mengabaikanmu. Cawan pertama, cawan ini adalah cawan pengudusan yang menyatakan sucian, yaitu pada hari pembebasan ini. Kami menetapkan upacara ini sebagai yang kudus bagi Yahweh, dan dari anak domba umat Israel dibebaskan dari belenggu penindasan perbudakan yang menghancurkan. Sebagai orang yang percaya Nasarene Mesianik, kita mengingat kematian Yesua yang adalah anak domba Yahweh yang dikorbankan, yang membebaskan kita dari dosa dan dari hukuman mati. Semua orang mengangkat cangkir dan akan mengucapkan. Setiap kepala pemimpin meja silakan menuangkan anggur kepada gelas masing-masing anggota peserta. Ya, separuh saja, silakan. Ya, kalau sudah semuanya, mari kita pegang. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat. Ini adalah cawan pertama. Sebagai orang percaya, kita melakukan ini untuk mengingatkan kematian Yesua yang adalah anak domba Yahweh yang dikorbankan, yang membebaskan kita dari dosa dan dari hukuman mati. Saja di setiap gelas peserta yang hadir pada kesempatan ini. Ya, kalau sudah, mari kita angkat separuh saja, jangan terlalu banyak. Semua kita atau semua orang mengangkat cawan, cangkir, dan kita akan mengucapkan, Baruch kata Yahweh Eloheinu melech haolam Borei peri agape. Amin. Diberkatilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta yang menghasilkan buah anggur. Berbahagialah Engkau yang memisahkan umat Israel sebagai umat pilihan-Mu. Amin. Mari kita minum.
dihabiskan saja. 1, 2, 3. Terpujilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah dan limpahkan kepada kami penyucian. Bantu kami untuk mengingat, untuk mengikuti teladan putra kudus-Mu. Berikan kasih kepada sesama, seperti yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Proses penyucian selalu termasuk pengorbanan, karena tidak ada jumlah air yang bisa membersihkan kita dari dosa kita. Karena nyawa ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikannya kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi jiwa. Karena darahlah yang membuat penebusan bagi jiwa. Dan menurut Torah, hampir semua hal disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan makan roti tidak ya, dengan kertas. Itu ada 3 matzah. Ini adalah gambaran dari Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. 3 yang esa. Jadi mereka itu satu. Makan roti tidak beragi atau matzah. 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. Pada hari pertama kamu harus membuang ragi dari rumahmu, karena barang siapa makan roti beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari Israel. Pada hari pertama akan ada pertemuan suci, dan pada hari ke-7 akan ada pertemuan suci bagimu. Tidak ada kerja yang harus dilakukan pada mereka, tetapi apa yang setiap orang harus makan itu hanya dapat disiapkan oleh kita. Jadi kamu harus merayakan hari raya roti tidak beragi, karena pada hari yang sama itu aku akan membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Karena itu kamu harus menjalankan hari ini turun-temurun sebagai ketetapan yang kekal. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu harus makan roti tidak beragi sampai pada ke-21 bulan itu pada waktu petang. Selama 7 hari tidak ada ragi bagimu ditemukan di rumahmu, karena barang siapa yang memakan apa yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari jemaah Israel. Baik orang asing maupun yang penduduk asli negeri itu, jangan makan apapun yang beragi di semua tempat tinggalmu, karena kamu harus makan roti tidak beragi. Ya, di hadapan kita ada roti tidak beragi. Ya, acara ini selesai sampai tanggal 21. Ya, paling tidak itu sebelum Kamis yang akan datang, paling tidak ya. Ya, 7 hari ke depan kita tidak boleh makan yang beragi. Ya, tidak boleh makan roti yang beragi, baik itu yang ada pengembangnya, makanan, minuman, tidak boleh kita makan. Kita ingin taat, ya. Jadi perayaan 7 makan tidak beragi ini artinya kita selama kehidupan kita 7 hari akan datang, kita tidak makan roti-roti yang beragi ya. Jadi kalau ada pengembang kue di rumah silakan dibuang supaya kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh dalam kehidupan kita. Amin. Terpujilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah mengkuduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan limpahkan kepada kami penyucian-Mu. Bantu kami untuk mengingat, untuk mengikuti teladan putra kudus-Mu. Berikan kasih kepada sesama seperti yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Proses penyucian selalu termasuk pengorbanan, karena tidak ada jumlah air yang bisa membersihkan kita dari dosa kita. Karena nyawa ada dalam darahnya, dan telah memberikan kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi jiwamu. Karena darahlah yang memberikan penebusan bagi jiwamu. Dan menurut Torah hampir semua hal itu disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Matzah ditempatkan di tiap piring, 3 potong matzah yang melambangkan kesatuan atau ehad. Itu adalah kesatuan majemuk keseluruhan yang terdiri dari 3 bagian. Nah, kemudian roti matzah yang ada tadi kita satukan. Ya, kita kembali ke tempat asalnya. Ya.
diangkat, kisahnya tadi ini cuma diangkat. Atau matsah yang melambangkan kesatuan Ehad, ini adalah kesatuan majemuk keseluruhan dari 3 bagian. Sebagai umat Nasrani mewakili 3 manifestasi Elohim, Aba, yaitu roti yang di atas, kemudian Adam, Kamot, ekspresi gambar Yahweh, Ruach, Roh Kudus. Kemudian menarik keluar bagian dari tengah matsah dan mengangkatnya, kemudian kita ambil. Amati potongan matsah, lihat lubang. Tubuh Yeshua Mashiach itu luka-luka oleh bilur-bilurnya mengeluarkan darah. Itu artinya bahwa apa? Bahwa dia memberikan hidupnya bagi kita. Matsah yang separuh tadi kita sembunyikan artinya bahwa dia memberikan, itu artinya tubuh Yeshua Mashiach yang dikuburkan, yang disembunyikan. Artinya dia akan memiliki satu kehidupan di dalam kehidupan kita. Pecahkan matsah dan letakkan di linen, sisihkan untuk digunakan nanti. Oke, sudah ya? Sudah. Silakan dibacakan itu. Ayahmu makan mana di padang gurun dan mati. Inilah roti yang turun dari surga ke Semayim supaya orang memakannya dan tidak mati. Akulah roti hidup yang turun dari Semayim. Barang siapa makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya, dan roti ini yang akan kuberikan adalah dagingku yang akan kuberikan untuk kehidupan dunia. Ya, memecahkannya sendiri, gunakan matsah tambahan jika diperlukan. Ya, oke. Silakan semuanya berdiri. Matsah tadi silakan dipecahkan, dibagikan dengan peserta yang lain supaya semuanya mendapat bagian. Ya. Ya. Silakan. Belum. Marilah kita berbagi sepotong roti Pesak yang tidak beragi ini, karena orang-orang kita yang tersebar di mana-mana berbagi roti yang membentuk ikatan persaudaraan. Mari kita angkat roti, kita nyanyikan lagu ini. Baru kata Yahweh Elohim melech haolam, Amos silet samika amen. Amin. Diberkatilah Engkau Yahweh, Elohim kami Raja alam semesta, yang membangkitkan Yeshua Mashiach. Marilah kita semua yang lapar datang dan makan roti penderitaan ini. Mari kita semua yang membutuhkan berbagi dalam pengharapan Pesta. Amin. Mari semuanya mengangkat matsah bersama dan mari kita makan. Anakku, Boleh kamu bertanya, Ayah? tentu saja boleh anakku. Mengapa malam ini kita memakan matsah, Ayah? Kita pada malam ini memakan matsah karena matsah adalah roti tidak beragi. Ragi melambangkan dosa, dan tubuh Yeshua Mashiach sang Mesias, dia adalah roti kehidupan. Dia tidak memiliki dosa. Begitu anakku. Ayah, terima kasih, Ayah. Oke anakku. Sayur pahit dengan mencampurnya garam. Kita memakan sayur pahit dan mencampurkannya kepada air garam untuk mengingatkan kita kepada kepahitan dan air mata penindasan terhadap selama kita menjadi perbudakan dosa. Begitu anakku. Kita malam ini kumpul karena mengapa kita memakan roti tidak beragi? Karena pada saat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka memakan roti tidak beragi, dan ketika Yeshua sang Mesias pada saat perjamuan terakhir, ia menggunakan dengan cara ini. Begitu anakku. Oh gitu, terima kasih Ayah. Apakah yang kita arti dari kesaksian, ketetapan, dan keputusan yang diperintahkan Yahweh Elohim kita kepadamu? Dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Elohim membawa kita keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. Ya anakku.
Ini apa sih yang lain ini? Penting ya? Tentu saja penting anakku. Ini adalah acara Pesak, acara di mana kita mengingat bangsa Israel keluar dari Mesir karena tangan Elohim. Aku, oh begitu ya? Ternyata Yosua sehebat itu ya? Tentu saja anakku. Apa ini semua? Dengan tangan yang kuat, Bapak Yahweh telah menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari kejahatan. Begitu anakku. Ayah, Iya anakku. ini acara apa sih ayah? Ini acara Pesak anakku. Oh, yang saya mau nanya ya, Silakan bertanya anakku. yang di atas meja yang ada bungkusan dibungkus kayak putih itu apa ya? Itu adalah roti tidak beragi, roti yang melambangkan Yeshua Hamashiach, dia tanpa dosa. Oh, yang satu lagi ya. Silakan anakku. Ya sayur pahit itu apa ya? Sayur pahit kita mencelupkannya kepada air garam untuk mengingatkan kita kepada begitu anakku. Oh iya, ayah, saya baru paham. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Apa kecuali menurut aku? Jika kamu telah mengenal aku, kamu akan mengenal Bapa juga. Dan mulai sekarang kamu mengenal Dia dan telah mengenal Dia. Philip berkata kepadanya, "Yang berdaulat, tunjukkan kepada kami Bapa, dan itu sudah cukup bagi kami." Yesus berkata kepadanya, "Apakah aku sudah lama bersamamu, tetapi kamu belum mengenal aku, Filipus? Dia yang telah melihat aku telah melihat Bapa. Jadi, bagaimana kamu bisa berkata, tunjukkan kepada kami Bapa? Tidakkah kamu percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Kata-kata yang aku ucapkan kepadamu, aku tidak berbicara atas otoritasku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku yang melakukan pekerjaan itu. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Baik. Nah, di atas piring kita ada yang warna ini ya, apa namanya? Warna melambangkan bahwa bagaimana kepahitan yang di waktu itu ketika mereka diperbudak di tanah Mesir. Ya, silakan semuanya mendapatkan. Ya, harus ketika kita mengambilnya harus kita makan sampai habis. Ya. Kita diperkenankan untuk merasakan bagaimana kepahitan penderitaan yang dialami orang-orang Ibrani ketika mereka berada di tanah Mesir. Mereka alami, kita bisa merasakan sedikit apa yang mereka rasakan. Mari kita akan makan dalam nama Bapak Yahweh Yeshua Hamashiach. Kita merasakan penderitaan yang dialami orang-orang Ibrani. Demikian juga kita merasakan penderitaan yang dialami oleh Yeshua Hamashiach dengan mati di atas kayu salib menebus dosa dan kesalahan kita. Mari kita makan. Buang. Ada itunya, ada halakannya, jangan dibuang. Jangan dibuang. Makan. Ya. Kemudian kita taruh yang warna putih. Lobak. Kacang juga kita campur. Dan daun seledri. Semuanya ya apel. Semuanya.
Raja alam semesta yang mengubah rasa duka itu menjadi manis tarian dalam kehidupan kami. Mari kita makan. Makan. Yang mampu silahkan ditambah lagi. Lagi. Ya, kain. Ya, kain. Enggak. Piala kedua ini adalah piala kebebasan dan keselamatan yang merayakan Yahweh mencurahkan 10 tulah di Mesir untuk membebaskan umatnya Israel menuju kebebasan. Tadi diminum. Baru kata Yahweh Elohenu melech haolam Borei peri hagafen. Amin. Diberkatilah Bapak Yahweh Elohim kami Raja alam semesta yang menciptakan hasil anggur. Amin. Setiap tulah yang kita katakan tadi, kita akan menuangkan setetes ke gelas atau piring yang kosong, ya. Ya, untuk setiap wabah. Sebut wabahnya. Ya, jadi wabahnya kita sebut sama-sama ya. Ya. Teteskan anggur untuk masing-masing wabah. Sudah semua? Sebut wabah apa? Silakan semuanya harus ada di tangan. Kita tuangkan 1 tetes di gelas yang kosong. Dan nanti jangan kita minum yang gelas yang kosong tadi ya, yang isi berapa tetes itu jangan diminum. Ya, oke, sudah siap semua? Oke. Teteskan anggur untuk masing-masing wabah. Wabah sama-sama kita. Wabah katak. Ya, tetes. Wabah kutu. Wabah kutu. Wabah kutu. Wabah lalat dan binatang. Wabah lalat dan binatang. Wabah penyakit bisul. Wabah penyakit bisul. Wabah belalang. Wabah belalang. Wabah hujan es. Wabah hujan es. Wabah kegelapan. Wabah kegelapan. Wabah kematian. Mari gelas yang jangan yang kosong yang diangkat tadi ya. Yang wabah jangan diangkat. Kita angkat adalah gelas yang kita tuangi tadi yang masih ada dengan tangan kita. Mari kita mengatakan, diberkatilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang menebus kami dengan tangan terentang dan tindakan penghakiman yang perkasa. Amin. Mari kita minum bersama. Ya, wabahnya disingkirkan, jangan sampai kita terminum. Ya, wabahnya disingkirkan, jangan sampai jauhkan dari tangan kita. Oke, silakan duduk kembali. Nanti itu. Mereka sudah makan. Jadi belum dari siapa yang udah makan? Pada saat yang sama, kata Yahweh, aku akan menjadi Elohim dari semua bangsa keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Yahweh, orang-orang yang selamat dari padang menemukan kasih karunia di padang gurun Israel ketika aku pergi untuk memberinya istirahat. Makan dari makanan utama. Kami berbagi perjamuan Pesak hari ini seperti dilakukan oleh nenek moyang kami, rohani kami. Berkatilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta. Semoga Engkau memberkati ingatan kami akan prestasi pembebasan ini. Setiap orang melayani diri mereka sendiri dari karunia makanan yang menunggu. Ya. Ya, silakan telurnya. Silakan dimakan. Tulangnya jangan dimakan ya, udah ada tulangnya. Ya, silakan di. Ya, silakan. Lain ini katanya nah. Ini katanya. Makan nggak? Telurnya harus dihabiskan.
Dengan iman ini. Dihabiskan. Setelah kita makan selesai telurnya, kita akan mengucapkan berkat ini. Diberkatilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang memelihara seluruh dunia. Dalam rahmat dan belas kasihan-Mu, Engkau memberi makan semua makhluk, karena kebaikan-Mu yang abadi, yang maha pengasih. Melalui kebaikan-Mu yang besar, kami tidak pernah kekurangan. Amin. Dan semoga kami tidak pernah kekurangan Amin. makanan untuk selama-lamanya. Amin. Demi nama-Mu yang agung, Engkau menyiapkan makanan untuk semua makhluk yang telah Engkau ciptakan. Kami berterima kasih kepadamu atas persediaan-Mu yang dengan Engkau memelihara dan menopang kami terus-menerus. Setiap hari dan setiap musim, semoga nama agung-Mu ya Yahweh diberkati oleh mulut semua yang hidup, terus-menerus untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Yahweh Elohim kami yang memelihara semua ciptaan. Amin. Semoga Yahweh menjadikan kita layak untuk hari-hari Mesias dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Ya, silakan mencari api komen, kami persilahkan. Suka mencari api komen yang disembunyikan, dan mereka menukar matsah dengan hadiah. Potongan matsah yang terbungkus tadi dicari oleh anak-anak dan ditebus oleh kepala rumah. Sembunyikan api komen yang di amplop tadi ya, bukan yang di atas meja. Anak-anak di bawah umur 11 tahun, di bawah 11 tahun. Aku 14. Aku 14. Nggak laku. Yang memboti lahir mereka Boleh berburu api komen. Orang yang menemukannya harus kembali ke kepala rumah dan menyerahkan api komen. Anak-anak kecil carinya di dalam, anak-anak remaja di luar. Hadiah sudah disiapkan. Siapa yang paling banyak dapat, ada hadiahnya. Anak-anak besar di luar, anak-anak kecil yang di dalam. Anak-anak kecil di dalam nyarinya, anak-anak